Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Riza. Mas Riza, ini sebelumnya saya berikan informasi ke pemirsa dulu, ini tidak untuk menakut-nakuti ya. Tapi tadi kalau mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Mas Diki bahwa kasus atau mutasi dari virus COVID-19 ini tidak bisa terdeteksi oleh PCR yang memang selama ini kita anggap ini akurat untuk mendeteksi virus corona. Betul demikian, Mas Riza? Beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya virus yang baru ini ya, bukan baru ya, virus varian terbaru ini dikatakan tidak bisa dideteksi oleh PCR. Namun demikian di otoritas dari Inggris sendiri saat ini mereka sedang mendalami kasus ini karena memang di dalam beberapa pasien tidak bisa dideteksi oleh PCR. Mungkin ada kendala-kendala teknis yang mereka saat ini sedang melakukan investigasi lebih lanjut. Kira-kira begitu Mbak Vita. Oke, nah jadi pertanyaannya kalau begitu seberapa membahayakan sih Mas Riza untuk mutasi virus corona ini yang baru? Jadi sebetulnya yang menjadi perhatian dunia ya, terutama terkait mutasi yang baru ini adalah karena adanya potensi di mana virus ini bisa melakukan yang kita sebut sebagai vaksin escape. Artinya tidak dikenali oleh antibodi kita sehingga dia meskipun nanti kita divaksin virus ini bisa escape ya, bisa melewati itu dan bisa tetap menginfeksi. Itu yang sebetulnya menjadi kekhawatiran, salah satu faktornya. Jadi nggak mumpuni lah gitu, singkat kata. Iya, istilahnya kita meskipun sekarang sedang menggalakkan vaksin, kalau ada mutasi ini kita bisa khawatirnya. Ibaratnya kan begini, kita bicara vaksin, kita itu artinya bukan hanya Indonesia. Kita bicara dunia, ya Mas Riza, Mas Diki, ya kan? Nah, dunia aja belum selesai dengan yang namanya vaksin SARS-CoV-2. Nah, ini muncul lagi strain baru, ya, VUI 2020-12-01 ini. Artinya, ya kita harus apa? Pertanyaannya kan begitu tuh. Mas Riza, Mas Diki, Anda bisa mungkin menjawab pertanyaan saya, kekhawatiran saya. Iya. Coba Mas Riza dulu aja deh. Mas Riza, oke, Mas Riza. Oke. Ya, jadi begini. Kalau ini kan kekhawatiran kita karena mutasi ini terjadi secara tiba-tiba, kemudian muncul begitu, kemudian dilaporkan oleh para peneliti di Inggris, yang menjadi concern adalah masalah tadi escape vaksin itu. Namun demikian, studi ini berada pada level yang kita sebut sebagai in silico atau prediksi komputer begitu. Dan saat ini sedang dilakukan penelitian di tingkat laboratorium oleh mereka, oleh para peneliti di Inggris. Kita perlu menunggu hasil laboratorium itu, apakah betul yang diprediksikan dengan komputer itu betul-betul terbukti di laboratorium. Namun demikian, apa yang harus kita lakukan sebetulnya tetap menjaga agar kita tidak tertular. Artinya dengan tindakan-tindakan seperti 3M, gitu. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menghindari penularan dari... Mas Diki. Ya, ini dalam konteks pandemi ya, ini sebetulnya satu hal yang harus dipahami oleh pemerintah terutama. Pemerintah bahwa situasi pandemi yang tidak terkendali itu adalah semacam surga untuk terjadinya virus bermutasi. Karena banyak infeksi, banyak virus, maka banyak peluang virus ini bermutasi. Ya. Dan inilah yang terjadi waktu Januari. Ingat Januari yang di 614G, mutasi pertama itu, yang juga 20% lebih, kalau nggak salah nanti koreksi sama Mas Riza, itu lebih mudah menular pada Januari itu terjadi ketika China begitu berkecamuk. Dan saat ini di UK ketika terjadi adanya mutasi ini, itu terdeteksinya terutama dari surveillance mereka di 3 minggu terakhir, mereka mendeteksi kok ini sudah dilakukan semacam lockdown, kok kasusnya nggak nurun-nurun, tetap meningkat gitu. Padahal ini dilakukan lockdown. Nah, ketika diperiksa, ada ketemu strain itu. Jadi ini akibat juga surveillance yang ketat. Nah, inilah sebabnya pesan pentingnya untuk kita ini, kita nggak boleh membiarkan situasi pandemi kita tidak terkendali. Saat ini saya sampaikan, pandemi kita tidak terkendali dengan test positivity rate yang di atas 10% itu. Dan itu berbahaya. Jangankan, jadi selalu ingatkan, ada prakondisi sebelum vaksinasi. Landaikan kurva dalam artian turunkan angka reproduksi. Masyarakat harus semua
taat patuh 3M termasuk sisi pemerintah. Dan yang juga menguatirkan dari strain ini, dia meningkatkan angka reproduksi 0,95. Jadi yang tadinya misalnya katakanlah Jakarta misalnya 1,05, nah begitu ada strain ini dia jadi langsung 2. Dan kalau sudah 2 itu yang namanya pola eksponensial itu kan terjadi kalau reproduksinya di atas 1, minimal 1,1 pun sudah jadi. Mas Diki, ya, ini kan berarti tadi kalau saya menyimpulkan pernyataan Anda bahwa ini bisa meningkatkan kasus COVID-19 kan. Nah, tapi pertanyaan tadi menarik kalau kita menyambung dari pernyataan Mas Riza mengatakan bahwa kalau untuk mutasi baru COVID-19 ini bisa escape atau kebal terhadap vaksin. Nah, sementara bagaimana kemudian untuk negara-negara misalnya salah satunya adalah negara Inggris yang memang kita tahu menjadi salah satu negara yang sudah melakukan proses vaksinasi. Nah, ini bagaimana dengan vaksin yang sudah ada begitu? Jadi harapan kita tentu ini tidak harapan kita tentu tidak terjadi ya itu, tapi program vaksinasi ini tentu harus terus kita jalankan sebagaimana program yang saat ini. Dan yang mengkhawatirkannya lagi ini tentu banyak negara yang pengendaliannya buruk ini tidak memahami bahwa keberhasilan vaksinasi itu bukan sesuatu yang begitu mudah dicapai ya dalam kaitan herd immunity. Jadi kita itu harus pertama sekali yang fundamental itu mengendalikan dari situasi pandeminya dengan ya strategi 3T, 3M dan juga social physical distancing, sehingga angka reproduksinya kita tekan serendah mungkin, sehingga ketika ada potensi-potensi ini di luar ya, seperti katanya sekarang Australia, dia cepat sekali ngedeteksi ya. Dan situasi di dalamnya kan tetap aman nih. Dan jadi dia tidak dalam kondisi desperate ataupun panik gitu ya. Tapi potensi-potensi yang adanya mutasi-mutasi ini saya kira besar potensinya ketika di banyak negara di dunia ini kondisi pandeminya tidak terkendali. Baik. Mas Diki, Mas Riza, kami dari tadi berupaya menyambungkan komunikasi kita dengan London, Inggris. Bersama dengan warga negara Indonesia kita yang ada di sana. Ini Frega Wenas ya. Selamat pagi waktu tanah air, Frega. Selamat pagi, Mas. Oke, aman ya komunikasi kita ya. Terima kasih atas waktu Anda berpartisipasi bersama kami di Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi. Bagaimana situasi London saat ini dengan ditemukannya strain baru COVID-19 ini? Untuk saat ini memang kita masuk ke tier 4 mulai dari hari Minggu kemarin. Dan tentunya tier 4 ini adalah tier paling tinggi. Kita juga disarankan untuk tetap di rumah. Walaupun kita masih diizinkan untuk mengunjungi toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun toko-toko non-esensial seperti hairdresser, barber, gym, kemudian termasuk tempat hiburan itu ditutup. Memang pemerintah Inggris tadi baru melaksanakan Cobra meeting, Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan dengan adanya varian baru, strain baru ini otomatis untuk penyebaran virus corona sendiri menjadi lebih cepat, 70% lebih cepat daripada virus sebelumnya, varian sebelumnya. Sehingga untuk mengantisipasi kolapsnya sistem fasilitas kesehatan NHS, pemerintah Inggris melakukan lockdown. Apalagi kalau dilihat kan dalam 2 minggu terakhir lonjakannya sangat tinggi sekali. Di awal Desember itu sekitar 2.200 di London. Kemudian tanggal 16 Desember kemarin sudah hampir 10.000 yang terdeteksi COVID. Sehingga mereka memperlakukan kebijakan ini, Mas. Mas Frega, membandingkan ya, karena kan mungkin ini kan laporan pandangan mata lah ya Mas Frega yang ada di sana. Karena tadi masih ada kebebasan sedikit meskipun lockdown diberlakukan begitu. Apa protokol yang berbeda dari SARS-CoV-2, COVID-19 dengan strain baru VUI 2020-12-01 ini, Mas? Dengan masker misalnya, apakah memang cukup dengan masker yang biasa dipakai atau ada pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris? Kalau pembaharuan sih sepertinya tidak ada yang baru. Mereka tetap pada itu, Mas, slogannya hands, face, dengan space ya cuci tangan, pasang masker, kemudian juga menjaga jarak. Hanya memang pemberlakuannya yang lebih ketat. Kalau sebelumnya di London sendiri itu sempat diberlakukan satu bulan lockdown, kemudian tanggal 3 Desember dicabut jadi tier 2, kemudian tanggal
16 Desember kemarin dijadikan tier 3, sekarang naik di tier 4, di mana memang dipaksa untuk membatasi, apalagi kan ini sebentar lagi akan ada Hari Raya Natal, di mana semuanya berharap bisa merayakan Natal. Nah, pemerintah menganjurkan untuk Natal tidak dirayakan karena memang dengan perkembangan varian yang baru ini, dan bahkan dibatasi. Kalau ada yang melanggar, polisi sudah dioperasionalkan untuk membantu penegakan hukum dan juga memberikan penalti denda mulai dari 1.000 pound hingga kalau memang berulang itu bisa sampai 10.000 pound, Mas. Oke, itu protap sanksinya ya, begitu, Mas Frega. Kalau untuk melalui pemberitaan yang Anda baca atau yang Anda ketahui, begitu ya, ini gejala-gejalanya seperti apa ya? Pasien-pasien yang jumlahnya cukup besar. Tadi data dari Mas Riza 1.400 nih update-nya per hari ini. Memang kalau di sini, Mas, setahu saya, apabila kita ingin memasuki tempat umum, termasuk restoran, kita diharuskan untuk test and trace. Jadi kita dengan handphone, aplikasi NAS, kita harus scan. Kalau misalnya kita tidak scan, kita dipaksa untuk mengisi di website. Kalau memang toko atau tempat itu tidak punya website, kita disuruh tulis tangan, mencantumkan identitas, baik itu nomor telepon ataupun email. Nah, apabila kita memasukkan data yang palsu, tentunya ini akan ada sanksi, penalti, dan bahkan bisa diproses hukum. Nah, sebagai contoh misalnya, untuk yang akan mengunjungi Inggris itu harus mengisi form mengenai lokasi pada saat dia tiba, nanti akan di mana dia melakukan isolasi diri selama 10 hari. Apabila nanti dia melakukan pembohongan atau tidak memasukkan data sebenarnya, dia akan langsung diberikan penalti. Nah, Mas Frega, ini yang menarik, nanti akan saya tanyakan ke Mas Frega usai jeda. Saya ingin tanya adalah bagaimana kemudian pemerintah setempat, khususnya otoritas Inggris, kemudian bisa mendeteksi orang-orang yang terinfeksi dari mutasi baru virus corona. Tapi jawabannya nanti usai jeda, kami kembali hadir.